Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alimi kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Salawat beserta salam mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, baca juga khutbah Jumat. Pelajaran penting bencana alam bagi tiap muslim. Berbagai orang yang beriman membaca Al-Quran merupakan bagian dari rutinitas yang seharusnya istiqomah dilakukan. Al-Quran berfungsi sebagai sumber kehidupan seorang mukmin yang menyatukan antara iman, ilmu, dan amal. Ia berfungsi sebagai panduan moral, sosial, dan spiritual yang memberikan arah bagi manusia agar hidupnya senantiasa selaras dengan kehendak Allah. Bahkan dengan hanya membacanya, orang beriman akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Terdapat banyak riwayat yang dijelaskan keutamaan perbanyakan membaca Al-Quran. Salah satunya ialah riwayat Ibnu Mas'ud dalam hadis berikut. Man Abdullah Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut manusia menuju keseimbangan antara dunia dan akhirat. Salah satu ayat yang menjelaskan manfaat bagi pembaca Al-Quran ialah surat Yunus ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada dan penunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Quran surat Yunus 57. Jamaah salat Jumat yang serta rahmat yang dimuliakan Allah,
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan banyak kemanfaatan di dalam Al-Quran. Pada ayat di atas setidaknya Allah menjelaskan bahwa terdapat 4 manfaat yang dapat diperoleh dengan membaca Al-Quran. 4 manfaat tersebut ialah Al-Quran sebagai nasihat penyembuh bagi penyakit hati, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Terkait hal ini, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Marah Labid juz 1 halaman 589 berkata, Ay qad ja'akum kitabun fihi bayanun ma yanfa'ul mukallafa wa ma yadurruhu wa dawa'un lil qulubi wa hudan ilal haqqi wa rahmatul lil mu'minina bi inja'ihim minad dhalali ila nuril iman wa takhallusihim min darakatil nirani ila darajatil jinan. Telah datang kepada kalian kitab Al-Quran yang berisi penjelasan apa saja yang dapat bermanfaat dan apa saja yang dapat membahayakan bagi orang mukallaf. Ia juga berfungsi sebagai obat bagi hati, petunjuk yang mengarahkan kepada kebenaran, juga rahmat bagi orang-orang beriman, menyelamatkan mereka dari kesesatan menuju cahaya keimanan, dan menyelamatkan mereka dari kerendahan neraka menuju derajat surga. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Lebih lanjut, Syekh Wahbah Az-Zuhali dalam Tafsirul Munir jilid 6 halaman 213 menjelaskan 4 manfaat membaca Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai nasihat yang dari Allah, sebagai nasihat yang baik dari Allah. Al-Quran mengumpulkan dan menjelaskan banyak motivasi-motivasi untuk berbuat baik, diikuti dengan ancaman bagi yang melakukan keburukan. Dalam hal ini, Al-Quran berisi rambu-rambu yang dapat dijadikan acuan untuk mengarungi kehidupan di dunia. Kedua, Al-Quran sebagai penyembuh bagi hati. Sebagai penyembuh bagi hati, Al-Quran menyembuhkan hati dari segala penyakit hati seperti keraguan, kemunafikan, keburukan, akhlak, dan penyakit orang-orang beriman menuju keyakinan yang mantap dan jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Manfaat Al-Quran selanjutnya bagi orang-orang beriman ialah sebagai rahmat yang menyelamatkan mereka dari gelapnya kesesatan menuju cahaya keimanan dan mengangkat derajat mereka untuk memperoleh surga. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Orang-orang beriman akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pada ayat setelahnya Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar berbahagia karena telah mendapatkan tiket terbaik untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Yunus ayat 58. Pada ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada orang-orang beriman agar berbahagia atas karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Karunia tersebut ialah turunnya Al-Quran, sebagaimana Syekh Wahbah Az-Zuhali dalam tafsirnya berkata, "Wa inna fadlallahi wa rahmatuhu min a'dami dawa'i al-farahi was-sururi wa la faraha wa la surura bi ghairi fadlillahi wa rahmatihi. Wa fadlullahi al-imanu wa rahmatuhu al-Quran." Sesungguhnya anugerah dan rahmat Allah ialah magnet paling kuat bagi kebahagiaan. Bahkan tidak akan ada kebahagiaan tanpa anugerah dan rahmatnya. Anugerah Allah ialah keimanan, sedangkan rahmatnya ialah Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Quran memiliki banyak manfaat bagi orang-orang beriman, bahkan ketika hanya dibaca tanpa memahami maknanya sekalipun, karena setiap hurufnya mengandung keberkahan dan pahala. Namun demikian, memahami maknanya tentu akan membawa manfaat yang lebih besar, sebab dengan memahaminya kita dapat mengamalkan ajarannya secara benar. Oleh karena itu, marilah kita mulai meluangkan waktu untuk istiqomah membaca Al-Quran, berusaha memahami kandungannya, dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di antaranya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fa ya khurujul mustaghfirin wa ya najatta'in.
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله هو الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين والتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.